Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Pipi di sini. Kita akan membahas materi kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Sebelum lanjut ke materi, kalian harus paham dulu apa itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada bahasan sistem reproduksi ini ya anak-anak. Di sini kompetensi inti dari materi yang akan kita pelajari yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar yang akan dipelajari menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dengan gangguan pada sistem reproduksi dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ini, maka dibentuklah tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua, Ibu akan menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan hubungan dengan pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Dan tentunya akan menjelaskan juga pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Lanjut, pendahuluan yang akan kita bahas pada awal-awal yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Jadi, sebelum manusia itu inti dari berproduksi, itu salah satu cirinya itu bahwa makhluk hidup, apalagi manusia itu berkembang biak, terus bereproduksi untuk meneruskan keturunan. Ya. Berkembang biak adalah upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Di sini, upaya dalam berkembang biak tentunya sangat berhubungan dengan sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Ya, Nak ya, di sini Ibu akan lebih menjelaskan secara lebih detail apa itu bagian-bagian reproduksi pria dan apa itu bagian reproduksi wanita. Ya. Sekarang yang dipelajari dulu yang pertama yaitu alat reproduksi pada pria. Di sini alat reproduksi pada pria secara umum terdiri dari 4, yaitu penis, testis, uretra, dan vesicula seminalis. Ya. Dan kalian mungkin bertanya, Ibu, alat reproduksi pria itu mulai berkembangnya pada saat usia berapa? Ini ada usia perkembangan reproduksi pria, dia berkembang mulai lebih kurang dari umur 9 sampai 15 tahun dan berhenti perkembangannya di usia 20 tahun. Ya. Alat reproduksi pria yang pertama tadi penis. Nah, ini Ibu tampilkan gambar alat reproduksi pria. Penis, yang mana penis harus tahu letaknya penis apa, di mana penis itu bentuknya seperti apa, ya. Ini penis, ya. Penis ini tersusun atas 4 jaringan. Ada jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Ini gambarnya. Yang kedua, testis. Di mana letak testis? Ini letak testis. Testis ini terdapat di kantung yang namanya skrotum. Ya, Nak ya. Testis ini bisa tumbuh pada temperatur di suhu tertentu. Ya, tidak bisa testis ini spermanya berkembang di luar testis. Ya, karena Allah sudah menciptakan sedemikian rupa
proses pembentukan sperma di dalam testis. Nah, ini ya, testis ialah tempat memproduksi sperma dan hormon reproduksi pada pria, ya. Ini letaknya tadi yang kata Ibu sebutkan tadi, dia terletak di dalam skrotum yang fungsinya untuk mengatur temperatur testis agar sesuai untuk pembentukan sperma. Letak testis sebelah kiri sering tergantung lebih rendah dari yang sebelah kanan. Dan pada testis dia memiliki lebih banyak tubulus seminiferus, di mana dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitelium dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel induk sperma yang disebut spermatogonium. Nah, ya, nak ya. Jadi diingat ya, nama jaringannya spermatogonium. Ya. Di antara spermatogonium ini terdapat sel Sertoli yang fungsinya memberi makan sperma. Jadi sperma itu di dalam testis itu tumbuh dan berkembang karena diberi makan, tapi bukannya makan seperti manusia ya. Itu fungsinya dari si sel Sertoli. Sel yang kedua yang namanya sel Leydig yang fungsinya menghasilkan hormon testosteron. Terus lanjut. Spermatogenesis dipengaruhi oleh banyaknya hormon, antara lain hormon gonadotrofin yang dihasilkan oleh hipotalamus yang merangsang kelenjar hipofisis bagian anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Nah, kalian mungkin ada sebagian siswa ibu yang masih bingung, apa itu Bu hormon FSH dan hormon LH? Nah, di sini ibu jelaskan, hormon FSH itu ialah singkatan dari follicle stimulating hormone yang fungsinya untuk mempengaruhi dan merangsang perkembangbiakan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau nama lainnya lebih lengkapnya androgen binding protein yang berfungsi memacu pembentukan sperma. Hormon yang kedua yang mempengaruhi hormon gonadotrofin yaitu hormon LH atau luteinizing hormone yang fungsinya merangsang sel-sel Leydig agar mensekresikan hormon testosteron. Ya, Nak ya. Lanjut. Di sini ada kalimat kata hormon testosteron. Kalian harus tentu ingat yang mempengaruhi hormon pada pria testosteron, testis, kata depannya dari testis. Jadi untuk mudah menghafal, anak-anak ibu, hormon testosteron itu apa? Hormon yang dihasilkan oleh testis. Ingatkan saja kata depannya testis atau nama hormonnya testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir. Jadi mempengaruhi perkembangan alat reproduksi pada pria dan ciri kelamin sekunder. Memelihara ciri kelamin sekunder dan mempengaruhi perkembangan spermatogenesis. Nah, di sini vesicula seminalis. Ayo anak-anak ibu, masih ingat nggak? Apa itu vesicula seminalis? Vesicula seminalis ini tadi kan merupakan bagian dari keempat alat reproduksi pria tadi. Ayo, masih ingat nggak? Ibu ingatkan lagi, alat reproduksi pria terdiri dari 4 bagian. Yang pertama tadi penis, yang kedua testis, yang ketiga vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis, anak-anak? Vesicula seminalis adalah kantong penyimpanan sperma. Nah, jadi sperma tadi kan tersimpan di dalam testis ya, atau yang di dalam skrotum tadi ya. Di situ ada kantong. Kantongnya bernama vesicula seminalis. Selama penyimpanan, sperma mengalami pematangan karena mendapatkan nutrien atau nutrisi dan kekebalan viabilitas dari kelenjar yang namanya ovary dan prostat. Ya. Nah, ini yang keempat, alat reproduksi pria yang keempat tadi, uretra. Apa itu uretra? Uretra merupakan
merupakan saluran yang dilewati sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, jadi tadi sudah mempelajari sperma itu letaknya di mana. Sperma itu jumlahnya sangat banyak pada pria ya, Nak. Jumlahnya berjuta-juta, ya. Ini salah satu, tapi sperma itu tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata kita, tapi dilihat dengan alat-alat tertentu, ya. Ini gambar dari sperma, dilihat dengan alat, ya. Sperma, lihat di sini, Nak, Ibu buat menjadi 3 bagian. Di sini ada kepala, bagian depannya itu kepala. Yang kedua itu bagian tengah. Dan bagian belakangnya itu bagian ekor. Ya. Sekarang kita bahas yang bagian sperma. Pada bagian kepala itu, dilihat, dia terdapat nukleus. Nukleus atau inti sel. Kata lain dari nukleus, inti sel dan akrosom. Ya. Itu letak sperma pada bagian kepala. Pada bagian tengah, sperma itu terdapat mitokondria atau nama lainnya spiral. Karena mengapa disebut spiral? Karena bentuknya melilit-lilit seperti spiral. Ya, Nak, ya. Yuk lihat yang bagian warna merah. Ya. Di dalam mitokondria ini sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi agar dapat bergerak aktif. Ya. Bagian sperma yang ketiga, bagian ekor. Apa fungsi ekor? Ekornya bentuknya panjang. Itu fungsinya berupa flagel yang merupakan alat gerak sperma hingga dia bergerak secara aktif, karena fungsi ekor ini dia memberi geraknya secara aktif, ya. Jadi strukturnya lanjut ya, Nak. Proses pembentukan sperma. Tadi sudah bentuk sperma tadi terbentuk di mana? Sekarang prosesnya pembentukannya itu terdapat di dalam testis yang dinamakan spermatogenesis, ya. Tadi proses perkembangbiakan pada pria, reproduksi pada pria tadi dimulai, masih ingat, pada usia remaja 9 sampai 15 tahun dan berakhir pada 20 tahun. Nah, ini ketika menginjak usia belasan tahun. Mula-mula sel induk sperma atau spermatogonium membelah secara mitosis beberapa kali menghasilkan banyak spermatogonium. Spermatogonium terus membelah secara mitosis, sedangkan sebagian yang lain menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis pada tahap 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis pada tahap yang kedua menghasilkan 2 spermatid. Nah, sel-sel spermatid tadi yang dihasilkan tadi, ya, ini menghasilkan sperma, ya, Nak, ya. Ini gambarnya tadi alat reproduksi pria. Ya, ini pas difference, yang alat yang bagian ketiga. Ini spermanya, ya, yang membelah menjadi tadi kromosom. Pada manusia itu jumlahnya masih ingat 46 kromosom, harus diingat, ya. Lanjut. Tadi alat reproduksi wanita pria, sekarang kita memasuki alat reproduksi wanita. Terdiri dari beberapa macam alat reproduksi wanita. Sama dengan pria tadi, secara umum terdiri dari 4, Nah. Ya. Yang pertama, ovarium. Nah, Ibu tampilkan gambar ovari. Ini ovari. Yaitu organ penghasil sel telur atau nama lainnya ovum. Pada pria, penghasilnya sel sperma. Kalau pada wanita, itu yang dihasilkan sel telur atau ovum. Letaknya di sini. Lihat pada gambar ya, Nak. Di kedua sisi rahim, ini rahim, ya, lihat gambar, Ibu tunjukkan di sini cursor Ibu, ya. Memiliki yang berukuran seperti buah anggur. Ya, jadi bentuknya ini ada bentuknya sepasang. Dan
di antara ini memiliki saluran telur yang nama lainnya tuba Fallopi, yang merupakan saluran yang dilalui telur dari ovarium. Ini tadi ovarium ya. Ini saluran tadi, saluran tuba Fallopi, ini membentuk pipa ini ya, itu namanya, ingat, saluran tuba Fallopi yang dilalui menuju rahim. Nah, ini rahim. Ya, rahim nama lainnya uterus. Uterus, lihat bentuknya berongga ya, Nak. Merupakan rongga yang luas tempat tumbuhnya berkembangnya janin. Nah, jadi kalian di dalam perut ibu kalian selama 9 bulan, lebih kurang 9 bulan 10 hari itu berkembang di dalam sini, Nak. Kita sebagai semua umat manusia. Ya, di dalam rahim ibu di 9 bulan 10 hari tumbuh dan berkembang ya yang dinamakan janin. Alat reproduksi wanita yang terakhir ini ya tidak asing lagi, vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran dan tempat keluarnya darah pada saat menstruasi apabila reproduksi kita tidak dibuahi oleh sel sperma. Itu akan mengalami menstruasi. Ini gambarnya. Lanjut ya anak-anak. Lanjut. Yang pertama dulu alat perkembangbiakan pada wanita ovum. Proses pembentukan ovum di dalam ovarium dinamakan oogenesis. Ya. Di dalam tubuh embrio sekitar 600.000 sel induk telur dalam oogonium. Ya, pada umur embrio 5 bulan, oogonium memperbanyak diri secara mitosis, lebih banyak lagi, dia membentuk lebih kurang 7 juta oosit primer. Ya. Ini ya, pada wanita pada masa remaja mengalami pubertas kan ya anak-anak? Pada perempuan yang mengalami menstruasi, dia akan mengalami menstruasi atau haid. Saat itulah kelenjar hipofisis menghasilkan hormon FSH yang merangsang oosit primer untuk melanjutkan pembelahan. Nah, ini kalian baca ya nak ya, lanjut. Oosit membelah menjadi meiosis. Nah, gambar oogenesis tadi ini yang membelah tadi ya nak ya, oogonium jadi primary oocyte ya. Lanjut, yang membelah menjadi tadi tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Lanjut. Nah, pada wanita, kata Ibu tadi, apabila pada wanita yang sudah mengalami pubertas, yang sudah mengalami masa menstruasi atau haid, apabila dia tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi siklus menstruasi tiap bulan yang kalau secara normal menstruasi itu siklusnya 28 hari, boleh kurang boleh lebih, tergantung pada masing-masing wanita ya Nak ya. Secara periodik, ovum tadi yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Ovum, ingat ovum atau nama lainnya tadi sel telur bergerak menuju rahim. Rahim secara periodik mengalami penebalan dinding yang nama lainnya endometrium sebagai persiapan menerima zigot hasil fertilisasi kalau jika dibuahi oleh sel sperma pada pria. Tapi jika tidak dibuahi oleh sel sperma, ya, maka ovum atau sel telur tadi dan dinding rahim akan luruh, Nak, keluar dari rahim. Itulah yang keluar itu menstruasi atau haid. Ngerti anak-anak? Jadi mengapa pada wanita yang sudah mengalami pubertas usia belasan tahun sudah mengalami menstruasi, ya? Itu karena ovumnya dan dinding rahimnya luruh karena tidak menerima hasil fertilisasi. Lanjut, tadi Ibu sudah jelaskan siklus menstruasi tadi lebih kurang 28 hari ya, dikendalikan oleh hormon reproduksi. Lanjut, inilah gambar siklus menstruasi disertai dengan perubahan kadar hormon-hormonnya. Ini ya, pada saat pramenstruasi
Ayo kalian yang wanita, siswa-siswa ibu yang wanita khususnya sebelum menstruasi kan rata-rata mengalami perutnya mules, hormon moodnya kurang gimana, ini masalahnya. Nah, lagi tingginya pramenstrual cycle ya. Tuh pada saat menstruasi dan pada masa naik lagi pada setelah menstruasi. Ini ya gambarnya yang tidak dibuahi, sel ovum atau sel telur yang tidak dibuahi tadi meluruh karena adanya penebalan dinding rahim ya. Nah, ini penebalan dinding rahim dia menebal. Lihat ya anak-anak ya. Lanjut, oke. Pada akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin ya, yang merangsang hipofisis untuk melepaskan PSH, follicle stimulating hormone ya. Sini. Pada saat siklus hari pertama sampai ke-14, folikel tadi melanjutkan perkembangannya karena pengaruh FSH. Terbentuklah folikel yang masak dan menghasilkan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini hormon yang terbentuk pada wanita. Ya, masih ingat tadi yang laki-laki hormonnya apa? Ayo, diingat-ingat lagi dan dibaca-baca lagi ya, Nak ya. Di sini hormon estrogen pada wanita memiliki 4 fungsi. Yang pertama, merangsang pembelahan sel-sel dinding rahim. Fungsi yang kedua, bertanggung jawab terhadap ciri-ciri sekunder anak perempuan. Ciri yang ketiga, menghambat pembentukan FSH oleh hipofisis. Dan yang fungsi yang keempat, merangsang hipofisis untuk menghasilkan LH, luteinizing hormone. LH berperan merangsang pemakaian folikel untuk melakukan ovulasi. Ya, di sini ovulasi tadi ialah peristiwa keluarnya ovum yang telah masak. Biasanya setiap ovulasi dihasilkan satu ovum. Beda dengan yang pria. Kalau pria tadi sel spermanya yang keluar berjuta-juta. Tapi kalau pada wanita, ya, ovum yang sudah masak itu yang dihasilkan hanya satu ovum. Ya, lanjut. Ya, uterus pada tahap ini pada saat terjadinya pembuahan ini ya, Nak ya. Apabila ketemu sel sperma dan sel telur, maka akan terjadinya zigot atau bakal cabang bayi. Lanjut ya, ini baca sendiri masa subur wanita. Tadi yang Ibu sudah jelaskan dan berakhir menstruasi biasanya pada masa menopause itu tergantung pada wanita beda-beda, tapi antara sekitar umur 45 tahun sampai 49 tahun. Ya, pada masa itu wanita tidak lagi mengalami menstruasi. Ya, mengapa? Karena semua oosit primernya telah mengalami degradasi. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi, yaitu kelainan pada sistem reproduksi. Ya, karena kita yang membahas sistem reproduksi, maka kelainan yang mengganggu sistem reproduksi itu antara lain, pertama PMS, apalagi wanita. Pada siswa ibu yang wanita ini, PMS tidak asing lagi. Apa itu Bu PMS? PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ya. PMS menyebabkan infeksi pada organ reproduksi. Kasus PMS itu singkatan dari kasus penyakit menular seksual, baik laki-laki dan perempuan ya. Jadi cukup banyak terjadi di kalangan remaja. Bila tidak diobati secara tepat, maka infeksi ini akan menjalar dan menyebabkan sakit dan yang berkepanjangan, kemandulan, dan bisa juga semakin parah, bahkan akan mengalami kematian. Gejala penyakit PMS tadi, penyakit menular seksual pada laki-laki antara lain. Ini untuk diketahui sebagai ilmu, nah ya, gejalanya itu bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis, ya, alat kelamin pada pria tadi.
Lukanya tidak sakit dan keras dan berwarna merah pada alat kelamin. Adanya kutil dan tumbuh daging seperti jenggernya ayam. Rasa gatal pada alat kelamin, rasa sakit pada kencing, kencing nanah yang lebih parah lagi akan terjadinya kencing nanah atau darah yang berbau tidak enak. Dan kehilangan berat badan yang sangat drastis disertai diare, demam, dan berkeringat pada saat malam hari. Nah, itu gejalanya penyakit PMS pada pria. Sekarang apa sih gejala-gejala penyakit PMS, penyakit menular seksual pada perempuan atau wanita? Itu antara lain rasa sakit atau nyeri pada saat kencing, ya. Rasa nyeri pada perut bagian bawah, keluar lendir pada vagina, keputihan yang berwarnanya putih susu pekat, bergumpal, disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. Disertai dengan putihannya itu bentuk busa, agak-agak berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal. Lanjut ya, lecet, borok pada alat kelamin. Ya, itu makanya dijaga, jangan sampai mengalami gangguan pada alat penyakit reproduksi. Ya, macam-macam penyakit kelamin tadi, PMS tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gonorrhea atau GO singkatannya, ya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Yang pertama Neisseria gonorrhea, ya. Masa inkubasinya 2 sampai 10 hari, bakteri masuk ke dalam tubuh, dia berkembang. Kalau pada laki-laki saat gejalanya itu sakit pada saat kencing, keluar nanah kental kuning kehijauan. Tadi ya, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, ujung penis tampak merah dan agak bengkak. Ini kalau pada perempuan, 60% kasus tidak menunjukkan gejala PMS ini. Namun, ada juga 40% lainnya, ada rasa sakit pada saat kencing dan terjadi keputihan kental berwarna kekuningan. Dan juga pada perempuan bisa juga agak nyeri pada radang panggul. Ya, lanjut. Macam-macam PNS yang kedua, sipilis atau nama Indonesianya Raja Singa julukannya. Sama seperti gonorrhea tadi, sipilis disebabkan oleh bakteri Hyponema phamdom. Masa inkubasinya berlangsung 3-4 minggu, tetapi terkadang sampai 13 minggu. Ini gejalanya, ya. Hampir mirip, ya, ada benjolan dan bercak kemerahan di sekitar alat kelamin, pusing, tapi ini pada sipilis ini terjadi nyeri tulang sekitar 6 sampai 12 minggu. Itu berarti berapa bulan, Nak? 3 bulan, sekitar 3 bulan, ya. Selama 2 sampai 3 tahun pertama, penyakit ini tidak menunjukkan gejala apa-apa atau disebut masa laten. Setelah 5 sampai 10 tahun, penyakit sipilis ini akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Nah, jadi penyakit sipilis ini masa ketahuannya agak lama. Ini berlangsung sampai 5 sampai 10 tahun. Dan hati-hati pada perempuan hamil, itu dapat penyakit ini akan menularkan kepada bayi di dalam kandungan. Ya. Sangat berbahaya. Penyakit yang ketiga, kelainan penyakit yang ketiga pada sistem reproduksi yaitu herpes genital. Yang kedua tadi disebabkan oleh virus, oleh bakteri ya, sipilis dan gonorrhea tadi, tapi pada herpes genital ini disebabkan oleh virus yang bernama herpes simplex. Dia mempunyai inkubasi virusnya itu 4 sampai 7 hari. Gejalanya bintil-bintil berair dengan rasa nyeri di alat kelamin, kemudian bintil ini pecah dan meninggalkan luka yang kering menggerak lalu hilang sendiri. Ya, pada perempuan seringkali menimbulkan kanker mulut rahim pada tahun kemudian. Dan belum ada obatnya. Lanjut. Penyakit yang keempat, chlamydia. Sama disebabkan, kayak yang pertama yang kedua, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Inkubasinya 7 sampai 21 hari. Ya. Gejalanya keputihan kalau pada wanita, tapi encer agak berwarna putih kekuningan dan dirasa nyeri rongga panggul.
Pada perempuan, penyakit ini akan menyebabkan kemandulan, cacat saluran telur, radang saluran kencing, dan robeknya saluran ketuban. Ya, anak-anak. Kalau pada laki-laki, gejalanya itu rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening. Jika infeksinya lebih parah, maka cairan semakin sering keluar. Ya, lanjut. Yang kelima, penyakit yang kelima, trichomoniasis. Yang ini bukan bakteri dan virus, tapi disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, katanya kalau lihat kata kunci vaginalis, berarti ini penyakit pada wanita, perempuan. Gejalanya apa, anak-anak? Gejalanya adalah cairan vagina encer berwarna kuning kehijauan, berbusa, dan berbau busuk. Nah, ini bentuknya dilihat dari alat mikroskop ya, dengan alat yang bisa menjangkau besarannya ya. Pulpa, bengkak kemerahan. Ini gambar. Penyakit yang keenam, kandidiasis vagina. Ini lagi-lagi penyakit yang menyerang pada wanita ya, yang gejalanya itu keputihan yang disebabkan oleh jamur yang bernama Candida albicans. Pada keadaan normal, jamur ini terdapat di kulit maupun di dalam liang vagina. Gejalanya sama seperti tadi, keputihan. Ini gambarnya ya, Nak. Keputihan berwarna putih seperti susu tergumpal, kemerahan pada alat kelamin dan di sekitarnya. Ini pada wanita dan laki-laki, ya. Lanjut. Sampai saat sekarang belum ada obat yang dapat menuntaskan penyembuhan kutil pada kelamin. Ya, tuh. Penyakit kutil pada kelamin. Ayo, ini gambar apa, anak-anak? Ini yang biasa yang kalian tidak asing lagi, penyakit pada sistem reproduksi, yaitu HIV atau AIDS, ya, yang belum ada obatnya. AIDS yang sering tidak asing kita dengar, singkatannya apa? Acquired apa itu, Nak? Immunodeficiency syndrome. Ya, kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat terinfeksi virus HIV, ya, tidak asing lagi. Orang yang terinfeksi virus HIV tidak dapat mengatasi serangan infeksi penyakit lain karena imunnya sudah turun secara drastis. HIV ditularkan lewat hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi virus HIV. Ya, jadi ini khusus untuk orang yang dewasa. Jadi tidak umur kalian, untuk siswa ibu yang masih SMP, ya. Jadi jangan coba-coba, ya. Belajar dulu tinggi-tinggi, ya, Nak, ya. Cara penularan HIV ini terdapat pada cairan tubuh penderita yang penularannya karena berganti-ganti pasangan. Apabila pasangan itu juga terinfeksi virus HIV. Tanda dan gejala HIV ini ya, diare terus, tampak sehat 3-4 tahun, tapi jangka panjang 5-6 tahun, dia penurunan berat badan secara drastis, mulut sariawan, dan pembekakan di daerah kelenjar getah bening. Ini cara menghindari HIV harus dibaca, dipahami, tidak berganti pasangan, menghindari hubungan seksual di luar nikah, apalagi masih sekolah, ya, Nak, ya. Menghindari transfusi darah yang tak jelas asalnya, menggunakan alat-alat medis atau jarum suntik, itu sekali pakai, tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Ya, itu akan mengakibatkan penularan. Kan belum jelas orang itu mengalami penyakit atau tidak. Ya. Pengobatannya belum ditemukan secara tuntas, ya. Hanya menolong penderita untuk mempertahankan tingkat kesehatan tubuhnya. Nah, dari sini anak-anak, tujuan pembelajaran ketiganya tadi, masih ingat? Yang pertama tadi kita membahas
sistem reproduksi, baik pria maupun wanita. Terus kita mempelajari kelainan-kelainan pada sistem reproduksi, dan yang ketiga tadi penyebab dan gejala-gejala kelainan pada sistem reproduksi, apa itu dampaknya dan ciri-cirinya. Ibu harap kalian memahami penjelasan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya yang akan datang, Ibu akan tampilkan materi bab 2 di slide di sini yang sama ya Nak ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.